identitas saya, nama saya Devi Saputra, dan dapat dilihat di identitas saya, data-data saya, baik itu tanggal lahir, kemudian unit saya bekerja, dan juga eh, nanti bisa dicatat juga untuk nomor telepon ataupun email saya ketika nanti ada yang pengen bertanya di luar sesi ini. Oke, terima kasih dari perkenalan diri saya, dan sebelum saya memulai pelatihan kita hari ini, saya pengen kepada peserta, Bapak Ibu semuanya, untuk dapat memahami bahwasanya kita melaksanakan pelatihan ini juga ada yang namanya bahaya-bahaya di sekitaran kita. Nah, untuk ini, karena kita sifatnya adalah Zoom ataupun daring, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bisa melihat melihat posisi emergency exit pada saat mungkin nantinya ada bahaya-bahaya yang mengancam di sekitaran Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bisa memperhatikan dan mengetahui posisi emergensi tersebut. Dan nantinya Bapak Ibu juga harus tahu di mana titik poin yang nantinya bisa kita buat sebagai tempat kumpul untuk mendapatkan informasi yang aman. Dan kegiatan pelatihan kali ini, saya harapkan kita semua bisa tepat waktu untuk hadir, tepat waktu juga untuk melaksanakan nanti yang namanya break pada saat selesai break dan pada saat selesai. Dan saya harap juga pada saat dimulainya sampai dengan selesai kegiatan kita, untuk bisa mensilentkan HP, dan apabila nanti Bapak dan Ibu mungkin menerima telepon atau informasi yang sifatnya darurat, silakan untuk bisa menyampaikan kepada saya. Dan pastinya untuk kebersihan harus kita jaga, dan untuk ruangan istirahat ataupun restroom, karena ini sifatnya adalah daring, pastinya Bapak Ibu sudah mengetahui posisinya masing-masing. Nah, kegiatan pelatihan manajemen alat pelindung diri di tempat kerja ini sesuai dengan SKKNI yang saya sampaikan, yaitu SKKNI nomor 38 tahun 2019 dengan kode unit dapat terlihat pada slide saya ini. Adapun tujuan pelatihan yang saya sampaikan saat ini adalah peserta dapat menjelaskan dan mampu mempraktekkan dan mengelola alat pelindung diri di tempat kerja secara disiplin, teliti, dan bertanggung jawab. Nah, sebelum kita memulai pelatihan ini, karena ini sifatnya adalah untuk keselamatan, saya ingin berinteraksi kepada peserta, kepada kita semua untuk bisa saling melihat ke kanan, ke kiri, pada kondisi kita masing-masing. Silakan saya hitung sampai dengan 3 ya. Oke, kita melihat ke kanan. Silakan Bapak Ibu mengikuti instruksi saya, sambil mata kita melihat sekitaran yang ada di sebelah kanan kita. Satu, dua, tiga. Oke, selesai. Kemudian yang ke kiri, kita palingkan ke kiri. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, selain ini untuk peregangan otot kita, karena kita sifatnya adalah daring, pasti bosan. Pasti bosan Bapak dan Ibu melihat layar. Tetapi ini saya lakukan, tujuan awalnya adalah ketika kita mampu untuk mengidentifikasi bahaya, pastinya kita harus awas. Kita harus bisa melihat sekeliling kita. Makanya, biasakan untuk bisa melihat sekeliling kita untuk bisa kita bekerja ataupun bersikap secara aman. Nah, ini sesuai dengan tujuan pelatihan yang saya sampaikan, dapat menjelaskan dan mampu mempraktekkan alat pelindung diri di tempat kerja secara teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, di sini saya punya quotes bahwasanya APD, alat pelindung diri, itu bukan pilihan, tapi kewajiban. APD bukan pilihan, tapi kewajiban. Apa maksudnya di sini? APD itu kalau dalam hierarki penanganan resiko di tempat kerja merupakan alternatif terakhir. Tetapi ketika itu sudah menjadi aturan di tempat kerja, saya sampaikan sini di tempat kerja ya, maka itu menjadi kewajiban yang nantinya kita semua harus ikutin. Jadi,
quotes kali ini adalah APD itu bukan pilihan tapi kewajiban. Kemudian untuk mengikuti pelatihan kompetensi ini ada konteks-konteks variabel yang harus kita bisa kuasain nantinya, di mana untuk melaksanakan yang namanya kompetensi ini harus ada persiapan, kemudian juga ada kegiatan untuk melaksanakan, dan terakhir itu kita harus mengevaluasi dari APD yang ada di tempat kerja. Dan selanjutnya, untuk kebutuhan-kebutuhan peralatan dan perlengkapan, ini harus ada ketika kita akan melaksanakan yang namanya pelatihan pengelolaan APD di tempat kerja. Peralatan yang kita butuhkan adalah komputer, kemudian juga safety helm, ini mohon maaf ya, ada yang belum saya hapus, safety helm, kacamata, earplug, dan lain-lain seperti sarung tangan mungkin ya. Kemudian perlengkapan itu ada lemari. Kenapa di sini saya munculkan lemari? Karena yang namanya mengelola APD itu harus ada yang namanya penyimpanan dan kartu kontrol ataupun kartu inspeksi. Di dalam kegiatan pelatihan untuk mengelola APD ataupun alat pelindung diri di tempat kerja, itu harus memiliki sikap disiplin, disiplin dalam tata cara melihat identifikasi potensi bahaya, tertib dalam artian kita harus bisa menggunakan APD tersebut secara berurutan, kemudian bertanggung jawab ketika kita akan memilih APD sampai dengan mengelola APD tersebut di tempat kerja. Oke, saya lanjut. Nah, untuk menggunakan alat pelindung diri di tempat kerja, aspek apa saja yang harus kita miliki? Tentunya kita cermat dalam melihat potensi bahaya tersebut, kemudian juga cermat dalam menentukan APD, tepat dalam menggunakan, dan juga pada saat mengevaluasi juga harus secara tepat. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan pada saat kita melaksanakan mengelola APD, harusnya kita memiliki pengetahuan faktual tentang alat pelindung diri yang diperlukan di tempat kerja. Dan langkah utama yang harus dilaksanakan pada saat awal adalah tetap melaksanakan yang namanya identifikasi potensi bahaya. Kemudian juga kita harus memiliki pengetahuan faktual tentang hierarki pengendalian potensi bahaya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan tentang hierarki pengendalian potensi bahaya itu sebenarnya ada lima. Ada lima, di mana yang pertama eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan memberikan alat pelindung diri. Kemudian pengetahuan yang harus dimiliki juga adalah kita harus dapat paham dan mengerti jenis-jenis alat pelindung diri dari mulai spesifikasi, fungsi, dan penyimpanan dan juga pemusnahan dari APD tersebut. Dan tentunya ketika kita mengetahui tentang jenis dan juga spesifikasi, tentu kita harus mengikuti yang namanya standar yang dikeluarkan dan diakui secara nasional, baik itu SNI ataupun secara internasional. Nah, dari gambaran ini ada beberapa jenis-jenis APD yang dapat terlihat yang mungkin nantinya bisa Bapak Ibu gunakan di tempat kerja. Nah, ini tentang materi ataupun pengetahuan faktual bagaimana mengelola APD di tempat kerja. Yang langkah pertama yang tadi saya sebutkan di awal, di sini saya jelaskan. Yang pertama adalah kita melakukan identifikasi potensi bahaya dengan mengenali dan memahami bahaya yang mungkin terjadi pada saat kita melaksanakan kegiatan di tempat kerja. Kemudian identifikasi potensi bahaya tersebut dapat kita laksanakan dengan melaksanakan observasi, melihat sekeliling kita seperti yang kita laksanakan di awal tadi, kemudian wawancara. Wawancara ini kita laksanakan dengan bertanya ataupun berinteraksi dengan orang-orang yang sudah lebih dahulu berada di tempat tersebut ataupun menjabat pada saat kita memasuki ataupun kita melaksanakan wawancara. Kemudian kita juga melakukan yang namanya analisis
dari potensi bahaya yang ada di sekitaran kita. Kemudian kita juga harus dapat melakukan pencarian data sebanyak-banyaknya untuk bisa melengkapi yang namanya identifikasi tersebut. Kemudian pada saat langkah tersebut sudah selesai kita laksanakan, maka kita dapat menentukan APD apa yang cocok kita gunakan. Yang cocok kita gunakan dan APD tersebut bagaimana standarnya sehingga bisa melindungi untuk pekerja tersebut secara efektif. Dan pada saat kita akan melaksanakan pengelolaan, baik itu penyimpanan ataupun inventarisasi, kita harus melaksanakan yang namanya pemeriksaan visual, kemudian pemeriksaan fungsional dari APD tersebut, kemudian juga pemeriksaan standar dan ataupun batron parameter dari produk APD tersebut, apakah dia standarnya standar nasional ataupun standar internasional, dengan mengecek dari label yang ada di dalam APD tersebut. Nah, ketika kita menemukan ada kerusakan-kerusakan ataupun ada fungsi-fungsi yang tidak bagus dari kegiatan-kegiatan pemeriksaan yang telah kita laksanakan, maka haruslah dapat kita membuat yang namanya laporan dari kerusakan-kerusakan tersebut yang nantinya bisa kita gunakan sebagai solusi ataupun langkah dari manajemen untuk bisa mengganti ataupun memperbaiki APD tersebut sehingga bisa aman untuk digunakan. Nah, langkah akhir dalam pengelolaan alat pelindung diri ini, APD tersebut juga harus bisa disimpan pada tempat yang selayaknya sesuai dengan standar. Nah, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Kalau tidak ada, saya ingin bertanya kepada Bapak Fahrul Raji. Bapak Fahrul Raji, saya ingin bertanya, potensi bahaya apa yang ada di sekitaran Bapak saat ini? Oke, Bapak. Kalau paling listrik ya, Pak ya? Listrik. Oke, Bapak. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Kemudian Pak Nurdiansah, di Iya. belakang Bapak ada benda yang tergantung. Apakah itu bisa disebutkan dengan potensi bahaya? Oke, Pak. Terima kasih penjelasannya. Kemudian Ibu Rifatul, saya pengen bertanya juga, berapa jenis APD yang Ibu bisa sampaikan kepada saya? Oke, Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Oke, sampai di sini berarti tadi sudah bisa melihat slide dan juga memahami apa-apa yang saya sampaikan pada slide pelatihan kali ini. Nah, dalam kegiatan mengelola APD, ada langkah-langkah kerja yang bisa kita laksanakan. Pastinya langkah kerja tersebut kita harus melakukan persiapan untuk menentukan APD yang kita perlukan di pekerja. Kemudian pada saat akan kita laksanakan inspeksi, kita harus bisa memeriksa kondisi dari APD tersebut layak atau tidak layak, sesuai dengan potensi bahaya ataupun tidak. Kemudian langkah terakhir dalam mengelola APD ini, kita harus bisa membuat laporan dalam pengelolaan APD. Baik itu setelah kita inspeksi, kemudian ketika kita menemukan alternatif lain dari APD tersebut, sampai dengan proses penyimpanan. Nah, ayo kita melakukan praktek dengan cara menggunakan alat pelindung diri tentunya dengan secara disiplin, tertib, dan juga bertanggung jawab. Nah, kesimpulan dari pelatihan mengelola alat pelindung diri di tempat kerja ini dapat saya simpulkan 3 poin. Yang pertama, resiko bahaya K3 di tempat kerja harus bisa diidentifikasi dan dikendalikan. Nah, ini sepakat Bapak Ibu semuanya. Jadi, yang namanya resiko bahaya harus bisa diidentifikasi.
secara teoritis memang harus dapat kita identifikasi dan harus juga dapat kita kendalikan. Nah, yang kedua, kesimpulan dari pelatihan kali ini adalah penggunaan APD ataupun alat pelindung diri harus sesuai dengan potensi bahaya. Nah, jadi APD yang nantinya digunakan harus sesuai. Bapak Ibu mungkin bekerja di sektor kelistrikan, berarti harus ada sarung tangan, harus ada safety shoes, kemudian juga mungkin kalau memang diperlukan harus ada Google ataupun kacamata. Kemudian APD tersebut harus terdata, tersimpan dengan baik apabila akan digunakan dan terdata dalam bentuk dokumen. Nah, evaluasi yang akan kita laksanakan adalah silakan nantinya kita mengelola APD tempat kerja, kemudian silakan nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan cara penggunaan dan juga cara penyimpanan APD tersebut. Nah, sampai dengan slide ini, saya ingin memberikan tugas tambahan kepada Bapak Ibu yang tadi sudah paham mengenai apa itu alat pelindung diri, apa itu potensi bahaya, dan bagaimana kita menentukan APD yang bisa kita gunakan. Jadi tugas tambahan dari saya ini, silahkan nanti Bapak dan Ibu membuat daftar inventaris. Formnya bebas, silahkan diimprovisasi. Nanti kalau memang ada kekurangan, kita bahas bersama. Buat daftar inventaris dari APD yang ada di tempat kerja Bapak dan Ibu sekalian. Bisa ya? Bisa Bapak Ibu kira-kira untuk daftar ataupun tugas tambahan ini? Bisa, Ya, Pak. Pak. Oke, Ya, Pak. terima kasih. Nah, demikian workshop ataupun pelatihan APD ataupun mengelola alat pelindung diri tempat kerja kali ini. Kalau ada diskusi ataupun pertanyaan-pertanyaan dapat ditanyakan langsung via telepon ataupun kalau memang ketemu kita bisa ngopi bareng dan juga mungkin nantinya bisa disampaikan apa-apa saja yang ditanyakan seputaran APD tersebut. Terima kasih. Saya akhiri pelatihan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Delapan Oke, ya. Pak.